Nah, puncak kedamaian dan ketentraman itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dari pemiliknya. Karena itu di Quran, segala jenis kebahagiaan yang mendamaikan itu semua dikembalikan kepada Allah pemiliknya. Contoh, sakinah. Sakinah itu ketenangan yang diharapkan. Mawaddah. Mawaddah itu keberlimpahan harta yang membahagiakan. Karena ada orang yang punya harta tapi tidak bisa menikmati hartanya. Ada orang yang punya harta tapi tidak menghadirkan kebahagiaan. Kalau di kantornya juara tapi di rumahnya nggak pernah damai gitu. Nah, mawaddah itu keberlimpahan harta yang membawa kebahagiaan. Ketiga, rahmah. Rahmah itu perhatian mendalam yang mengikat kasih sayang. Jadi kalau kita ikutkan sakinah, mawaddah, rahmah, maka disatukan menjadi apa? Samara kan? Nah, ayat samara itu dibukanya dengan kata ayat. Di Quran surah 30 di ayat ke-21. Wa min ayatihi. Bentuknya jama'. Kata ayat itu maknanya cuma satu. Dalam bahasa Arab dimanapun. Anda mau baca di hadis, di Quran, atau bahasa Arab standar, itu maknanya cuma satu. Tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan Rabbnya. Dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran isinya disebut dengan ayat. Coba kalau kita baca Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat kan? Al-Baqarah 286 ayat. Kenapa semua isi Quran disebut ayat? Karena setiap kali kita baca Quran, kita selalu merasa lebih dekat dengan Allah. Lebih tenang, lebih berbeda keadaan hatinya. Nah, ada rumus dalam tafsir, setiap informasi di Quran yang dibuka langsung dengan kata ayat, maka informasi dimaksud mesti membuat kita lebih dekat dengan Allah. Samara itu dibuka dengan kata ayat. Jadi kalau Anda menginginkan samara dalam kehidupan, maka dekati pemiliknya. Itu maksudnya. Dekati Allah. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, maka potensi untuk meraih kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang jauh dengan Allah. Orang yang punya harta dan disebut kaya dan dekat dengan Allah, potensi kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang kaya yang jauh dari Tuhan. Dan pasti banyak gelisah. Orang-orang yang hidupnya berkasih sayang dan bila dilekatkan kasih itu karena Allah, itu pasti abadi. Dibandingkan dengan orang berkasih sayang karena faktor duniawi. Anda punya teman, temannya pejabat, sayangnya karena jabatan. Begitu jabatan hilang, pasti akan luntur sayangnya. Pasangan suami istri, sayangnya karena fisik. Fisiknya makin mengerut, maka luntur sayangnya. Tapi ketika rahmah dititipkan dalam naungan kasih Allah, maka itu yang abadi sifat sayangnya.